Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kali ini akan melanjutkan kembali bahasan kita masih tentang ikatan kimia. Yang akan kita bahas kali ini adalah tentang ikatan kovalen. Berikutnya ikatan kovalen. Ikatan kovalen itu adalah ikatan yang terbentuk dengan cara penggunaan pasangan elektron bersama. Jadi terbentuk antara unsur non-logam dan non-logam lagi. Ya. Berdasarkan jumlah pasangan elektron yang digunakan, ikatan kovalen terbagi menjadi 3 jenis, ya. Jadi ada ikatan kovalen tunggal, ada ikatan kovalen rangkap 2, dan ada ikatan kovalen rangkap 3. Kita lihat contohnya yang ikatan kovalen tunggal. Misalnya dari senyawa PCl3, ya. Berarti terbentuk dari unsur-unsur non-logam, fosfor dan klorin. Fosfor nomor atomnya 15, berarti konfigurasi elektronnya 285, elektron valensinya 5, ya. Sedangkan klorin nomor atomnya 17, jadi konfigurasi elektronnya 287. Jadi elektron valensi klorin 7, ya. Maka supaya stabil, atom P-nya kan elektron valensi 5, berarti butuh 3 elektron lagi supaya stabil menjadi 8. Sedangkan klorin sudah 7 elektron valensinya. Jadi supaya stabil, supaya jadi 8, maka elektronnya butuh 1 lagi. Nah, kemudian dikali silang, P-nya kali 1, ya. Sedangkan Cl-nya kali 3. Jadi P-nya ada 1 dengan 5 elektron valensi, ya. Sedangkan Cl-nya harus ada 3 yang masing-masing punya 7 elektron valensi. Nah, kita pasangkan, ya, kita bikin ikatannya. Jadi dari P 1 elektron, ya, yang digunakan berikatan, dari Cl 1 elektron. Sekarang Cl jadi menggunakan 8 elektron, yang ini kan digunakan bersama-sama. Jadi untuk Cl 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sudah pas 8, sudah stabil. Tapi P masih 1, 2, 3, 4, 5, 6. Masih 6, jadi belum stabil. Maka pasangkan lagi dengan Cl yang lain. Nah, sekarang Cl yang ini menggunakan 8, sudah stabil. P-nya masih belum stabil karena baru 7 elektron valensi yang digunakan. Maka pasangkan lagi dengan 1 Cl lagi. Sekarang P-nya menggunakan 8 elektron menjadi 4 pasang, ya. Jadi ini 3 pasang berikatan dan 1 pasang bebas. Sedangkan Cl-nya sudah pas 88 semuanya. Jadi ini elektron valensinya sudah stabil. Nah, sekarang ikatannya, 1 pasang ikatan itu diwakili oleh 1 strip. Berarti ini ikatan kovalen tunggal, ya. Sedangkan yang ini pasangan elektron bebas, ini namanya tidak digunakan untuk berikatan, ya. Ini adalah fosfor triklorida namanya, ya. PCl3 itu. Nah, contoh yang kedua, pembentukan ikatan kovalen rangkap 2. Misalnya diambil dari senyawa CO2 atau karbon dioksida. Terbentuk dari non-logam karbon dengan oksigen. Karbonnya nomor atomnya 6, oksigen nomor atomnya 8. Sehingga karbon konfigurasinya 2, 4. Jadi elektron valensinya 4, ya. Sedangkan oksigen konfigurasinya 2, 6. Elektron valensi jadi dari oksigen adalah 6. Maka supaya stabil, C-nya kan elektron valensi 4. Maka C butuh 4 elektron lagi supaya elektron valensinya jadi 8. Sedangkan oksigen
elektron valensinya sudah 6, jadi membutuhkan 2 elektron lagi supaya jadi 8 elektron valensinya. Nah, dari sini berapa C dan O yang dibutuhkan? Maka C-nya kali 1 kan semuanya supaya jadi menambah 4 elektron, ini tinggal nambah 4 elektron lagi kali 1, yang ini harus membutuhkan 2 elektron, maka dikali 2 O-nya. Berarti C-nya ada 1, O-nya ada 2. Nah, masing-masing kan O-nya dikelilingi oleh 6 elektron valensi, bukan 8 ya, yang kiri maupun yang kanan, sedangkan C dikelilingi oleh 4 elektron valensi. Jadi C butuh 4 lagi, sedangkan O masing-masing butuh 2 lagi ya. Kita pasangkan elektronnya. Nah, setelah itu kita hitung yang oksigen berapa elektron sekarang dia gunakan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Masih 7 belum stabil. Harus 8, maka kita pasangkan lagi. Jadi sekarang sudah menggunakan 8 untuk oksigen yang kiri ini. Sedangkan karbon baru menggunakan 6 elektron, belum stabil. Maka dia akan memasangkan lagi elektronnya dengan oksigen yang kanan. Nah, ini belum stabil ya, baru 7 karbon. Begitu juga dengan oksigen, itu juga baru 7 ya. Maka pasangkan lagi. Nah, sekarang semuanya sudah menggunakan 8 semuanya ya. Baik oksigen yang kiri, kemudian karbon ya, begitu juga oksigen yang kanan, semuanya sudah menggunakan 8 elektron. Ini yang digunakan berikatan ada 4 atau 2 pasang ya, masing-masing 2 pasang. Maka itu disebut dengan ikatan kovalen rangkap 2 ya. Jadi CO2 itu punya ikatan kovalen rangkap 2 ya, disebut dengan karbon dioksida. Nah, seperti itu ya. Contoh berikutnya, pembentukan ikatan kovalen rangkap 3 dari nitrogen dengan nitrogen lagi. Nitrogen nomor atomnya 7 ya, jadi konfigurasinya 2, 5, elektron valensinya 5 ya. Nitrogen yang kanan juga sama ya, elektron valensinya 5. Nah, jadi yang kiri membutuhkan 3 elektron supaya elektron valensinya 8, yang kanan juga butuh 3 elektron. Jadi sama, kebutuhannya sama 3 dua-duanya, jadi tidak usah dikalikan. Jadi N yang kiri 1, N yang kanan juga 1. Setelah itu pasangkan elektronnya seperti tadi. Dari kiri 1, dari kanan 1. Kemudian hitung berapa elektron valensi sekarang yang digunakan. 2 ditambah 1, 3, 4, 5, 6. Baru 6, belum stabil. Pasangkan lagi. Nah, sekarang masih menggunakan 7 elektron, baik yang kiri maupun yang kanan. Belum stabil, maka pasangkan lagi 1 lagi. Nah, sekarang dua-duanya sudah menggunakan 8 elektron valensi, jadi sudah stabil. Ini yang digunakan berikatan ada 3 pasang, jadi ikatan kovalen rangkap 3 ya, digambar dengan 3 strip. Maka ini namanya gas nitrogen ya. Ada pasangan elektron bebas di masing-masing kiri dan kanan yang tidak digunakan berikatan. Kemudian yang ikatan kovalen selanjutnya adalah pembentukan ikatan kovalen koordinasi ya, dari unsur-unsur non-logam, sulfur dengan oksigen ya, membentuk senyawa SO3. Jadi S-nya ada 1, O-nya atau oksigennya ada 3. Nah,
Sulfurnya atau S nomor atomnya 16 ya. Sedangkan O nomor atomnya 8. Konfigurasi elektronnya S 2, 8, 6. Jadi elektron valensinya 6 untuk S. Maka S ini membutuhkan 2 elektron untuk mencapai stabil ya, supaya elektron valensinya jadi 8. Kemudian O nomor atomnya kan 8. Jadi konfigurasinya 2, 6. Elektron valensinya 6. Sehingga dia supaya stabil membutuhkan 2 elektron lagi ya, supaya jadi 8 elektron valensinya. Kemudian nah, S-nya tadi kan sudah dijelaskan bahwa di dalam rumus S-nya 1, O-nya 3. Jadi 1 S ini dikelilingi oleh 3 oksigen. Kemudian tadi sudah Ibu jelaskan bahwa S ini punya 6 elektron valensi ya. Jadi gambar di sini di sekeliling S ada 6 elektron valensi. Kemudian O-nya punya 6 elektron valensi juga sama ya. Jadi gambar di sekelilingnya 6 elektron. Nah, ini kan belum stabil. Kalau stabil harus jadi 8. Maka kita lihat dulu oksigen yang kiri dengan S. Oksigen yang kiri menyumbang 1 elektron. S-nya menyumbang 1 elektron juga. Kemudian dihitung ya. Sekarang yang oksigen menggunakan 7 elektron valensi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. S-nya juga sama menggunakan 7 elektron valensi. Jadi belum stabil. Maka kita pasangkan lagi. Dari O kiri 1, dari S 1. Jadi sekarang O-nya menggunakan 2 pasang digunakan bersama-sama ya. Jadi 4, 1, 2, 3, 4 ditambah sini 5, 6, 7, 8. Jadi O yang kiri sudah stabil, sudah menggunakan 8 elektron valensi. Sedangkan S-nya kita hitung juga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sudah menggunakan 8 elektron valensi juga. Jadi sudah stabil baik O yang kiri maupun yang kanan. Di sini yang digunakan untuk berikatan adalah 2 pasang ya, atau 4 elektron menjadi 2 pasang ikatan. Nah, bagaimana untuk oksigen yang atas dengan yang kanan? Karena dia baru punya 6 elektron valensi. Ini juga sama. Sedangkan S sudah pas 8 elektron valensi. Nah, caranya O-nya langsung berikatan dengan menggunakan sepasang elektron dua-duanya. Sepasang elektron ini terdiri dari 2 elektron ya. Dua-duanya berasal dari S. Jadi sekarang O yang atas ini jadi menggunakan 8 elektron valensi, tapi dia tidak ikut menyumbang untuk digunakan berikatan. Jadi ini hanya dari S saja. Begitu juga O yang kanan, kan butuh 2 elektron lagi. Sedangkan S kan sudah pas ya, maka O-nya ikut menggunakan pasangan elektron yang berasal dari S saja ya. Jadi sekarang O yang kanan juga jadi menggunakan 8 elektron valensi. Nah, jadi kalau digambarkan rumus strukturnya antara O yang kiri dengan S ini ikatan kovalen rangkap 2 ya. Masing-masing menyumbang baik O maupun S. Sedangkan untuk O yang atas sama yang kanan tidak ikut menyumbang pasangan elektron, hanya ikut menggunakan saja. Maka yang ini disebut dengan ikatan kovalen koordinasi, yaitu pasangan elektron yang digunakan bersama-sama hanya berasal dari salah satu atom saja, yaitu yang dalam hal ini adalah berasal dari S. Nah, berarti ini namanya belerang trioksida ya.
Kemudian tugas kedua, jelaskan pembentukan ikatan kovalen atau kovalen koordinasi dari unsur-unsur non-logam di bawah ini ya. Nomor 1, ini ada 3 soal tugas 2 ini. Nomor 1, senyawa yang berasal dari hidrogen dengan nomor atom 1 dengan sulfur dengan nomor atom 16. Kemudian soal kedua, senyawa yang atau molekul yang berasal dari oksigen nomor atom 8 dengan oksigen lagi ya. Nomor atomnya 8 juga. Kemudian soal ketiga, senyawa yang berasal dari molekul NH3, ini Ibu sudah gambarkan struktur Lewisnya ya. Kemudian mengikat ion H+. Diketahui nomor atom hidrogen adalah 1 ya. Jadi ini tugas kedua sebanyak 3 nomor. Tadi tugas ke-1 2 nomor ya. Tulis di bukunya ya, jawabannya tulis di buku catatan. Kemudian perbandingan sifat ikatan ion dengan ikatan kovalen ya. Sifat titik didih. Ikatan ion titik didih umumnya tinggi, sedangkan ikatan kovalen umumnya rendah. Kemudian kemudahan menguap. Ikatan ion sukar menguap, sedangkan ikatan kovalen mudah menguap dan memberikan bau yang khas. Daya hantar listrik untuk ikatan ion, lelehan dan larutannya dapat menghantarkan listrik, sedangkan ikatan kovalen lelehan tidak menghantarkan listrik. Kelarutan dalam air untuk ikatan ion umumnya larut dalam air ya, sedangkan ikatan kovalen umumnya tidak larut dalam air. Kemudian kelarutan dalam pelarut yang lain nonpolar ya, pelarutnya nonpolar. Kalau ikatan ion umumnya tidak larut dalam pelarut nonpolar, tapi kalau ikatan kovalen umumnya larut dalam pelarut non-polar. Berikutnya adalah ikatan logam ya. Ikatan logam ini artinya gaya tarik elektrostatis antara kisi ion positif dan elektron yang terdelokalisasi ya, atau metallic bonding. Kita lihat videonya. Nah, ini ya, bagaimana terjadinya ikatan logam tersebut ya. Jadi misalnya ada logam-logam tembaga dengan elektron valensi 1 ya. Kemudian ini jika berdekatan ya akan terjadi ikatan logam ya seperti ini, sehingga elektron yang terdelokalisasi ini akan membentuk awan elektron atau lautan elektron yang mengelilingi kisi-kisi positif dari logam tembaga tersebut, sehingga terjadi ikatan logam. Nah, gitu ya. Jadi berikutnya logam perak ya, sama prosesnya seperti tadi ya. Jadi logam perak dikelilingi oleh awan elektron, maka logam perak ini akibat terjadinya delokalisasi dari awan elektron atau lautan elektron ini menyebabkan sifat listrik atau bisa menghantarkan listrik. Itu sifat khas logam yang pertama sebagai penghantar listrik ya. Contohnya logam perak. Kemudian logam emas misalnya ya. Logam emas jika dipukul atau ditempa tidak akan patah, tetapi hanya bergeser saja ya. Seperti itu, sehingga logam emas bisa ditempa dan bisa ditarik ya. Maka sifat kedua itu malleable atau ditempa dan ditarik atau
daktil ya. Sehingga logam ini bisa digunakan untuk kabel karena bisa ditarik atau menjadi panjang gitu ya. Sifat yang lainnya, logam juga punya sifat penghantar panas. Kemudian yang keempat, mengkilap ya. Itu adalah sifat-sifat khas dari logam akibat dari ikatan logam. Jadi tugas yang ketiga, cari dan jelaskan aplikasi dalam kehidupan sehari-hari yang memanfaatkan sifat-sifat khas dari logam tadi ya. Satu, penghantar listrik atau konduktor. Contohnya apa ya? Kemudian jelaskan. Kemudian sifat yang kedua, dapat ditempa atau ditarik. Misalnya digunakan untuk apa dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian sifat yang ketiga, penghantar panas. Juga aplikasinya jelaskan, di kehidupan sehari-hari digunakan untuk apa. Dan yang keempat, mengkilap. Jadi untuk tugas ketiga ini ada 4 soal ya. Nah, demikian saja penjelasannya. Nanti kita akan lanjut lagi ke video selanjutnya. Sekian dari Ibu, mudah-mudahan bisa dipahami. Demikianlah bahasan kita kali ini ya. Semoga bisa dipahami. Tapi masih ada lanjutannya, yaitu video ketiga. Nanti kita akan membahas kepolaran ikatan kovalen ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.